حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas dengan rahmat Allah, atas dengan nikmat Allah, dan atas dengan karunia Allah kita masih bisa diberi kesehatan. Kita diberi banyak sekali kenikmatan yang tidak akan pernah bisa kita menghitungnya. Dan yang paling penting adalah hingga detik ini kita masih bisa merasakan indahnya Islam. Kita masih bisa merasakan indahnya iman. Shalawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita. Beliau adalah panutan kita. Maka selayaknya kita meneladani beliau, selayaknya kita senantiasa mencontoh beliau, dan selayaknya kita senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau, supaya kelak di hari akhir kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirrabbilalamin, telah sampailah kita pada bulan Ramadan tahun ini, yaitu pada tahun 1444 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan pada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan perintah puasa bagi kita orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan mewajibkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan tahun ini. Akan tapi yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya setiap yang diperintahkan oleh Allah, setiap apa yang telah disyariatkan dalam agama Islam, di samping hal tersebut mengandung pahala yang luar biasa besarnya, namun hal tersebut juga mendatangkan manfaat yang bisa langsung kita rasakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa Ramadan. Ketika kita berpuasa Ramadan, maka kita mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala atas kegigihan kita menahan hawa nafsu, menahan makan, menahan minum, dan menahan apa-apa yang dilarang oleh Allah ketika bulan Ramadan ini. Akan tapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saking baiknya Allah Subhanahu wa taala, saking kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah Subhanahu wa taala juga menyimpan manfaat yang besar di samping pahala yang telah dijanjikan oleh Allah. Ketika kita melaksanakan puasa Ramadan, sudah barang tentu Allah menyediakan pahala bagi kita. Dan yang perlu kita ketahui adalah bahwa ketika kita melaksanakan puasa Ramadan, kita bisa merasakan kesehatan, kita bisa merasakan manfaat-manfaat lainnya, kita bisa membentuk kebiasaan-kebiasaan baik, kita bisa menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk, yang mana ketika kebiasaan-kebiasaan baik ini kita lakukan dan kebiasaan-kebiasaan buruk kita tinggalkan selama bulan Ramadan, hal ini akan berdampak kepada keberhasilan kita ketika di dunia maupun di akhirat.
Sudah banyak tentu penelitian yang menunjukkan bahwa puasa mendatangkan kesehatan bagi kita. Banyak sekali penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa puasa memberikan manfaat yang luar biasa terhadap perkembangan tubuh kita. Maka para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata apapun yang diperintahkan oleh Allah, apapun yang telah kita laksanakan dalam agama Islam, apapun yang telah disyariatkan kepada kita, di samping menyimpan pahala ketika nanti kita di akhirat, namun yang kita lakukan saat ini juga mendatangkan manfaat langsung ketika kita hidup di dunia. Contohnya adalah puasa Ramadan, bahwa memang betul-betul puasa Ramadan ini sangat baik dan sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Dan masih banyak pula manfaat puasa-puasa lain yang tentu bisa kita rasakan langsung. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan ketika memerintahkan pada kita, ketika memberikan kita syariat, Allah Subhanahu wa taala menyimpan manfaat yang sebegitu luasnya ketika kita melaksanakan perintah tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka melalui momen ini, melalui momen kultum yang singkat ini, marilah kita sama-sama saling menasihati pada kebaikan, kita sama-sama saling menasihati kepada ketakwaan, bahwa tujuan kita melaksanakan puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita melaksanakan puasa, kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan melaksanakan puasa, kita menjadi pribadi yang lebih bisa membawa manfaat kepada sesama. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka marilah kita laksanakan puasa pada tahun ini dengan sebaik mungkin. Kita laksanakan puasa pada tahun ini dengan semaksimal mungkin, dengan menambah ibadah kita kepada Allah, dengan menambah ketaatan kita kepada Allah, dan dengan semakin giat mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin giat membaca Al-Quran, semakin giat menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan ini, dan kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk selama kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka dengan itu semua, semoga 30 hari ini bermakna bagi kita. Puasa tidak hanya berlalu begitu saja, akan tetapi puasa juga meninggalkan bekas yang baik, sehingga setahun setelahnya, sehingga setahun setelah kita berpuasa, kita menjadi pribadi yang lebih baik dan semakin baik, dan kita diperjumpakan oleh Allah dengan bulan Ramadan yang akan datang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kami sampaikan kaitannya dengan puasa Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggolongkan kita semua ke dalam hamba-hambanya yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام